Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, yaitu channel pendidikan. Kami selalu berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti ujian di tahap kedua nanti. Amin ya robbal alamin. Kali ini Edukasi Official yaitu akan membahas mengenai tentang bentuk soal yang akan diujikan di tahap 2. Yang akan kita bahas bagian kedua ini adalah bidang teknis, bidang manajerial, bidang sosial kultural, dan bidang wawancara. Alhamdulillah, mengenai tentang bidang manajerial, sosio kultural, dan wawancara, yaitu mendapatkan nilai sempurna, dan pembahasan soal ini yaitu dilengkapi dengan pembahasan yang cukup jelas dan detail dan mudah dipahami. Baik, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Semoga bentuk soal ini yaitu bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Pak Eko mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Eko adalah kita perhatikan kata dasarnya terlebih dahulu, yaitu di dalam proses pembelajaran terdapat 3 peserta didik yang mengantuk dikarenakan sering main game terlalu lama. Sehingga anak tersebut yaitu jenuh dengan pembelajaran di kelas. Karena saking jenuhnya, maka peserta didik yaitu mengantuk. Maka tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Eko adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game larut malam. B. Melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Kita perhatikan di sini, kita ambil hikmahnya, yaitu peserta didiknya jenuh di dalam proses pembelajaran. Artinya kita harus mengintrospeksi diri atau merefleksikan diri tentang bagaimana cara kita mengajar di kelas. Seumpamanya kita mengajar dengan cara yang disukai oleh peserta didik, maka peserta didik akan antusias mengikuti proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah yaitu C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar kita, ya, dan berusaha kita merasakan apa yang dialami peserta didik, gitu. Oke, nomor 2. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditujukan dengan kata, kita perhatikan kata kuncinya, yaitu rumusan tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi dan kerja kelompok, ya, melalui diskusi dan kerja kelompok, dan peserta didik dapat menganalisis kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Ingat, di sini ada katanya yaitu cermat dan kritis. Ini merupakan pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditujukan dengan kata A. Diskusi dan kerja kelompok, B. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis, C. Tayangan YouTube dan menganalisis, D. Kerja kelompok dan tayangan YouTube, E. Tayangan YouTube dan diskusi. Ingat,
kata kunci tadi adalah rumusan tujuan pembelajaran pada pengembangan keterampilan abad 21. Ya, pada keterampilan abad 21 yaitu menggunakan sistem kerja kelompok, ya, menggunakan sistem kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Ya, karena di sini ada kata kuncinya yaitu membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Maka jawaban yang benar adalah B. Lanjut nomor 3. Seorang guru mengalami kesulitan keuangan. Hal ini membuat ia membawa barang dagangan ke sekolah untuk menambah penghasilannya. Sebagai teman sejawat, yang Anda lakukan adalah, ingat di sini kata kuncinya yaitu seorang guru mengalami kesulitan keuangan sehingga ia membawa barang dagangan ke sekolah untuk menambah penghasilannya. Maka sebagai teman sejawat yang Anda lakukan adalah A. Mendiamkannya karena khawatir menyinggung perasaannya. B. Menegur agar tidak berjualan di sekolah. C. Memintanya untuk menaruh barang dagangan di koperasi sekolah. D. Bersikap biasa saja dan kadangkala membeli barang dagangannya. E. Berempati dan menawarkan memberi bantuan untuk menambah penghasilan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yaitu memintanya untuk menaruh barang dagangan di koperasi sekolah, berarti C. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, perhatikan. Apabila Anda diminta untuk membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingati hari besar keagamaan di sekolah, kegiatan yang menjadi prioritas Anda adalah, perhatikan di sini yaitu kita diminta untuk membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingati hari besar keagamaan. Maka kegiatan yang menjadi prioritas Anda adalah A. Bersih-bersih tempat ibadah di sekolah. B. Memberikan sumbangan dana untuk masyarakat sekitar yang tidak mampu. C. Ceramah agama serta pemaknaan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran di sekolah. D. Lomba antar kelas sesuai dengan perayaan hari besar saat ini. E. Mengunjungi tempat-tempat ibadah. Maka sudah pasti jawabannya adalah ceramah agama serta pemaknaan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran di sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut nomor 5. Rekan sejawat Anda memberikan les tambahan kepada siswa di luar jam kerja. Siswa yang mengikuti les tersebut diberikan tambahan nilai pada saat mata pelajaran yang diampunya. Bagaimana sikap Anda terhadap hal tersebut? Kita perhatikan di sini kata kuncinya yaitu teman kita memberikan les tambahan kepada siswa di luar jam kerja. Namun teman tersebut yaitu memberikan tambahan nilai pada saat mata pelajaran yang diampunya. Bagaimana sikap Anda terhadap hal tersebut? A. Ikut serta memberikan les tambahan seperti yang rekan sejawat lakukan. B. Dalam hati tidak menyetujui tindakan rekan sejawat tersebut. C. Menegur dan mengingatkan rekan sejawat agar tidak melakukan hal tersebut dan menjelaskan konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. D. Tidak mau ikut campur dengan kegiatan rekan sejawat di luar jam kerja. E. Melaporkan kepala sekolah. Dari pernyataan ini, yang sisi negatifnya adalah teman sejawat tadi yaitu memberikan nilai tambahan pada saat mata pelajaran yang diampu di sekolah. Gitu ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan les tambahan tadi. Maka apabila kita menjumpai hal seperti ini, maka kita harus menegur dan mengingatkan. Berarti jawabannya adalah C. Menegur dan mengingatkan rekan sejawat agar tidak melakukan hal tersebut dan menjelaskan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Artinya di sini kita tegur karena memberikan nilai
tambahan, ya, mentang-mentang siswa tersebut mengikuti les tambahan di luar jam kerja, gitu ya. Berikutnya kita bahas yaitu bidang manajerial. Nomor 6. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya perhatikan di sini, yaitu proyek besar pasti membutuhkan tanggung jawab yang besar. Dan saya di sini mengalami kegagalan yang besar, maka saya harus bertanggung jawab. Apabila hal ini terjadi pada diri kita, ya, sebaiknya kita melakukan A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Mencari dalang di balik kegagalan ini. C. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. D. Tidak berputus asa. Saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. E. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Di sini kita perhatikan, ya, untuk bidang manajerial kita harus memiliki sifat profesional terhadap kerjaan kita. Ya, di sini adalah kita harus memiliki tanggung jawab. Maka jawaban yang benar adalah E. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Berarti E. Jawaban yang benar untuk nomor 6 adalah E. Ya, mengapa E? Karena di sini kita bertanggung jawab sepenuhnya apa yang saya lakukan. Artinya kita masih profesional. Namun kalau yang C, yaitu bertanggung jawab, ya, dengan segera kita mengundurkan diri. Artinya kita tidak memiliki sifat profesionalisme. Ya, maka jawaban yang benar adalah E, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Gitu. Berikutnya nomor 7. Anda ditunjuk sebagai ketua dan hari ini kelompok Anda diminta membuat laporan yang harus diselesaikan sekarang. Namun, di saat bersamaan istri Anda mendadak masuk rumah sakit. Apa yang akan Anda lakukan? Kata kuncinya adalah kita sebagai ketua kelompok, ya, dan kita diminta membuat laporan yang harus selesai sekarang. A. Memandatkan salah satu rekan untuk menggantinya. Saya sebagai ketua dan saya akan menuju rumah sakit untuk menjaga istri saya. B. Tetap mengerjakan tugas tersebut, setelah itu ke rumah sakit. C. Menyuruh anggota untuk tetap mengerjakan tugas sambil saya pantau dari rumah sakit. D. Istri adalah segalanya, sehingga saya langsung ke rumah sakit. Ingat, di sini adalah bidang manajerial. Ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik pada bidang manajerial, kita harus memiliki sifat profesional terhadap kerjaan dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yaitu tetap mengerjakan tugas tersebut, setelah itu ke rumah sakit. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 8. Ketika menyelesaikan tugas, Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Tetapi menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda, ingat di sini ketika kita menyelesaikan tugas, ya, kita harus menyelesaikan suatu pekerjaannya di kantor. Di sini ada kata kita harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Tetapi menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda A. Menyelesaikan pekerjaan dimanapun. B. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. C. Menyelesaikan pekerjaan di rumah tetapi dikatakan di kantor. D. Meminta rekan kerja Anda membantu menyelesaikan di kantor. E. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah. Ingat, di sini sifat profesionalisme dan tanggung jawab. Ya, di sini kan Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Walaupun menurut Anda hal ini cukup melelahkan.
Artinya kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita dan memiliki sifat profesional. Maka jawaban yang benar adalah kita tetap menyelesaikan pekerjaan di kantor walaupun sangat melelahkan. Berarti B jawabannya. 10. Tim Anda sedang dalam suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam pekerjaan tersebut, tim Anda dihadapkan pada suatu masalah. Kata kuncinya adalah tim sedang dalam suatu pekerjaan yang harus diselesaikan, namun tim Anda yaitu menghadapi suatu permasalahan. Maka sikap Anda, A. Ketua tim adalah penanggung jawab masalah tersebut. B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. C. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. D. Orang yang membuat masalah tersebut adalah penanggung jawab terbesar. E. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikan. Oke, di sini ada kata kuncinya yaitu tim. Ya, apapun yang terjadi pada tim maka harus diselesaikan dengan secara tim pula. Maka jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Maka bukan hanya diselesaikan oleh ketua, ya, tapi diselesaikan oleh tim. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 10. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam menyelesaikan tugasnya, Anda sebagai atasan sudah mencoba berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, perhatikan di sini adalah di divisi kita bekerja, yaitu sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi karyawan, ya, dalam menyelesaikan tugasnya. Dan kita sebagai atasan, yaitu harus melakukan hal yang harus kita lakukan adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. C. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. D. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaiannya dari masalah tersebut. E. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Nomor 10, perhatikan baik-baik. Di divisi kita bekerja sedang mengalami sebuah masalah, ya, dan masalah ini akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan kita sebagai atasan harus secepatnya melakukan. Maka jawaban nomor 10 adalah yaitu meminta masukan dari mereka, ya, melakukan revisi seperlunya atau melakukan revisi yang salah dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama di divisi Anda. Maka nomor 10 jawabannya adalah C. Lanjut, bidang sosiokultural. Perhatikan Bapak Ibu, trik untuk menjawab soal bidang sosiokultural adalah jika hal itu positif, maka jawablah sangat setuju, dan jika hal itu negatif, jawablah sangat tidak setuju. Jadi hanya dua kunci ini, yaitu positif jawab sangat setuju, dan apabila itu negatif atau merugikan, maka jawablah sangat tidak setuju.
Langsung nomor 11. Jika ada konflik, saya tetap menjaga emosi saya. Perhatikan di sini. Jika ada konflik, saya tetap menjaga emosi. Gitu. Apakah Anda setuju dengan Anda menjaga emosi di dalam suatu konflik? A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nomor 11. Maka jawaban sudah tentu pasti adalah A, yaitu sangat setuju. Mengapa sangat setuju? Karena kita tetap menjaga emosi walaupun ada konflik. Ya, artinya kita tidak terbawa emosi, gitu. Kita masih bisa mengendalikan diri, gitu ya. Nomor 12. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong. Kata kuncinya di sini yaitu saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektroniknya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Jika ada teman kerja Anda yaitu sombong, suka memamerkan barang elektroniknya, apakah Anda akan terbawa emosi ataukah Anda sabar? Maka jawabannya adalah Anda sabar. Berarti jawaban yang benar adalah A, yaitu sangat setuju. Mengapa sangat setuju? Karena kita sabar walaupun teman kita suka sombong, ya, gitu. Jadi teman kita sombong, kita ikut-ikutan sombong. Itu hal negatif, hal yang tidak baik. Nomor 13. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima. Perhatikan, di sini adalah Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Oke, apa jawaban Bapak Ibu untuk nomor 13 ini? Apakah Anda merasa marah apabila ada teman Anda mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada Anda? Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. E, ya. Bisa saja teman Anda mendapatkan jumlah honor lebih banyak karena berdasarkan kinerja teman Anda sendiri, gitu ya. Berikutnya nomor 14, masih bidang sosiokultural. Anda akan menghormati orang, kata kuncinya, Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kata kuncinya, Anda akan menghormati orang apabila orang lain menghormati Anda. Apakah setuju Anda seperti ini untuk nomor 14? Maka jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Mengapa sangat tidak setuju? Kita tidak perlu menunggu orang lain menghormati diri kita. Ya. Kita tidak perlu orang lain menghormati kita baru menghormati. Gitu ya. Artinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita menghormati orang lain terlebih dahulu, maka orang tersebut akan menghormati diri kita, gitu ya. Maka jawabannya adalah E, yaitu sangat tidak setuju. Nomor 15. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budaya berbeda. Kata kuncinya, Anda menikah dengan orang latar belakang yaitu budaya yang berbeda. Sehingga Anda membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini ada kata kuncinya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Apakah Anda ini setuju? Yaitu beradaptasi membutuhkan waktu yang lama, mentang-mentang budaya berbeda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban nomor 15 adalah E, yaitu sangat tidak setuju. Apa alasan? Walaupun kita menikah dengan latar belakang budaya yang berbeda, maka kita tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi, ya. Berikutnya nomor 16.
Nomor 16 ini adalah soal wawancara, yaitu mengenai tentang integritas. Ya. Sekali lagi, nomor 16 ini adalah soal wawancara, yaitu mengenai tentang integritas diri kita. Sebagai ASN yang baru masuk kerja, teman kerja Anda selalu datang 1 jam lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Maka Anda akan, kata kuncinya di sini, kita sebagai ASN, yaitu baru masuk kerja. Namun, teman kerja kita, yaitu selalu datangnya lambat 1 jam ya dari jadwal yang telah ditentukan. Apakah kita mengikuti teman kita, yaitu sama-sama terlambat 1 jam, ataukah bagaimana? A. Datang pada jam yang telah ditentukan. B. Mengikuti rekan Anda datang pada jam yang sama. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. D. Menegur rekan Anda dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Maka jawaban udah tentu pasti, yaitu yang memiliki integritas tinggi ya pada bidang wawancara. Ini artinya gini, yaitu yang memiliki nilai tertinggi, yaitu poin 4 adalah D, yaitu menegur rekan Anda dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Maka yang D ini yaitu memiliki poin 4, yaitu poin yang tinggi ya dibandingkan dengan datang pada jam yang telah ditentukan ya, dibandingkan dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan ya, dibandingkan dengan mengikuti rekan Anda datang pada jam yang sama. Maka ini yang paling sedikit ini ya, ini satu ini ya. Oke. Untuk bidang wawancara ini carilah jawaban yang paling tepat, yang mengarah dan yang terukur sesuai dengan kenyataan, seperti itu ya, dan yang sifatnya positif, maka itu mendapat poin yang tertinggi. Lanjut nomor 17. Anda melihat rekan kerja selalu berbicara keras saat jam kerja sehingga Anda merasa terganggu. Maka Anda akan, ingat kata kuncinya di sini adalah kita melihat rekan kerja selalu berbicara yang keras sehingga kita merasa terganggu dengan pembicaraan yang keras tersebut. A. Memilih diam dan mengabaikan sikap rekan kerja. B. Mengikuti perilaku rekan kerja supaya dianggap setia kawan. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. D. Menegur rekan Anda dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Untuk nomor 17, poin yang tinggi yang untuk mendapatkan 4 adalah D. Maka jawaban yang tepat adalah D. D ini yaitu memiliki jawaban paling tinggi yaitu 4 ya, dibandingkan dengan jawaban yang lain. Lanjut untuk nomor 18. Saat pembayaran uang lembur, saya mendapatkan uang lembur yang melebihi jam kerja lembur saya. Saya akan, ingat di sini kata kuncinya adalah saat pembayaran uang lembur, namun kita mendapatkan uang lembur yaitu melebihi jam kerja lembur saya. A. Menanyakan kepada bendahara. B. Mengembalikan kepada bendahara. C. Menerima dan menganggapnya sebagai bonus. D. Meminta pendapat teman apa yang harus saya lakukan. Maka jawaban nilai yang paling tinggi adalah mengembalikan kepada bendahara. Berarti jawaban yang paling tinggi poinnya yang mendapatkan 4 adalah B, yaitu mengembalikan ya, karena itu bukan hak kita ya, karena kita mendapatkan uang lembur melebihi jam kerja lembur yang sudah ditetapkan. Nomor 19. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CASN, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CASN menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi CASN dengan memberikan sejumlah dana tersebut. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak, sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar. Sikap Anda adalah A. Terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi CASN cukup ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, bisa terbongkar
dan kelulusan dapat dibatalkan. C. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CASN. D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. Maka ini suatu hal yang negatif ya bagi kita. Maka jawaban untuk nomor 19 adalah D, yaitu menolaknya. Ya, secara tegas. Ini kita menolak secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum. Lanjut nomor 20. Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah melaksanakan atau setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak. Ya, kata-kata isinya adalah ditolak pimpinan karena dinilai kurang fleksibel. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Memeriksa kembali draft laporan tersebut, terutama pada bagian yang salah, sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. B. Menerima kembali draft laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Bisa saja penolakan tersebut dikarenakan keliruan atas saya atau atasan saya salah membaca atau keliru dalam menilai laporan yang saya serahkan sehingga nanti saya serahkan kembali. C. Menanyakan rekan kerja yang lain yang ikut membantu menyusun laporan karena bisa saja kesalahan tersebut bukan dari keliruan saya namun dikarenakan kesalahan rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemeriksaan dan memperbaiki bagian yang salah tanpa diperiksa setiap bagiannya. D. Menerima penolakan tersebut dan mencoba memperbaiki kesalahan laporan tersebut, akan tetapi saya yakin kesalahan draft laporan dikarenakan keliruan atasan saya dalam memeriksanya. Nah, di sini yaitu dalam penyusunan laporan, draft laporan yang kita susun yaitu ditolak oleh pimpinan dikarenakan nilainya kurang fleksibel. Apabila hal seperti ini, maka kita harus memeriksa kembali draft laporan tersebut, terutama bagian yang salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kunjungan, terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share apabila pembahasan soal ini yaitu bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami berdoa semoga Bapak Ibu dalam ujian seleksi P3K tahap kedua lolos dan mendapatkan formasi. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.